teman-teman, bantu channel ini berkembang ya, subscribe, dan jangan lupa klik like and share video ini. Terima kasih dan selamat mendengarkan. Part 3 Air Mata Ibu. Denny masih tertawa terbahak-bahak melihat kelakuan sahabatnya itu. Kita beli tas dululah, nanti kalau kreseknya sobek uangmu jatuh berhamburan di jalan kan bahaya. Denny berkata tapi masih terus tertawa. Ya sudah gaslah, kata Budi. Tak jauh dari ban itu memang berjejer ruko-ruko yang menjual berbagai macam kebutuhan. Termasuk sebuah toko yang menjual aneka macam tas, dompet, dan sebagainya. Budi dan Denny berhenti di halaman depan sebuah toko. Mereka turun dan masuk sambil Budi membawa kantong kresek yang paling berharga untuk saat ini. Budi mengedarkan pandangannya mencari tas yang sekiranya bisa dia gunakan lagi selain untuk membawa uang saat ini. 500 juta bukanlah uang yang sedikit. Itu berjumlah 50 ikat uang 100 ribuan dengan nilai 10 juta setiap ikatnya. Silakan mas, mau cari apa? Ucap seorang gadis berusia kisaran 18 tahun yang sepertinya merupakan pelayan di toko itu. Ini teman saya mau cari tas mbak buat menggantikan kantong kresek yang dia bawa, jawab Denny sambil nyengir. Tolong coba yang itu, mbak, Budi berkata sambil menunjuk sebuah tas ransel ukuran sedang yang dipajang di etalase toko. Sebentar mas, saya ambilkan, kata gadis itu. Pada jam itu toko-toko masih belum begitu ramai, termasuk toko yang mereka masuki yang hanya ada mereka sebagai calon pembeli. Tak lama gadis itu datang sambil membawa tas yang Budi maksud. Ini mas tasnya, kata gadis itu. Budi menerima sambil membuka sedikit tas itu. Setelah cocok dengan desainnya, dia mengembalikan tas ke gadis itu sambil berkata, "Oke mbak, saya ambil ini. Dan, kamu sekalian beli dah." Budi menawari Denny untuk sekalian membeli tas. Tanpa rasa canggung, Denny langsung mengambil sebuah tas rempang kecil. "Ini bos," Denny menunjukkan tas itu kepada Budi yang dibalas dengan anggukan oleh Budi. "Mari mas, kita ke kasir untuk melakukan pembayaran," kata gadis itu. "Totalnya jadi 700 ribu rupiah mas, yang ransel 500 ribu, yang tas rempang ini 200 ribu. Kata gadis pelayan tadi. "Oke mbak," Budi membayar dengan santai. Sebelumnya dia tidak pernah membeli tas harga itu. Palingan tas dengan harga 50 ribu di pasar yang kayaknya tipis dan mudah sobek. "Ini tasnya mas, terima kasih atas kunjungannya. Hati-hati di jalan," kata gadis itu. "Iya mbak, sama-sama," kata Budi. Budi dan Denny keluar toko itu, dan berjalan menuju sebuah toko yang menjual berbagai macam perabotan. Budi mau membelikan mesin cuci untuk ibunya tercinta. Sudah lama Budi berangan-angan, tapi baru kali ini akan kesampaian. "Silahkan mas, ada yang bisa saya bantu?" sapa seorang pemuda di toko perabotan itu. "Saya mau beli mesin cuci mas," jawab Budi singkat. "Silahkan mas, di sana tempatnya," kata pelayan itu. Denny mengekor Budi mengikuti pelayan tadi. Sesampainya di tempat mesin cuci, Budi memilih yang sekiranya mudah digunakan oleh ibunya. "Yang mana dan yang bagus?" tanya Budi kepada Denny. "Yang ini saja bar, simple gampang, makanya ibu kamu gak akan kesusahan. Juga hemat listrik," jawab Denny sambil menunjuk satu mesin cuci 2 tabung merek SUMSANG. Setelah itu Budi memilih kulkas, kipas angin, kompor baru, 2 kasur busa dan TV. "Nanti diantar ke alamat ini ya pak," kata Budi kepada pemilik toko tersebut setelah melakukan proses pembayaran. "Iya deh, ini langsung diantar sama pegawai saya," jawab bapak pemilik toko. Budi dan Denny pulang tak lupa mampir dulu ke SPBU untuk mengisi bensin motornya Denny. Setelah itu mereka lanjut pulang karena pengiriman barang-barang yang mereka beli tadi akan segera dikirim. Sesampainya di rumah Budi, Denny pamit pulang. "Aku pulang dulu ya bet," kata Denny. "Kok buru-buru dan? Istirahat dululah," kata Budi. "Nanti istirahat di rumah saja. Ada tugas kuliah yang belum ku selesaikan," jawab Denny. "Oh ya udah, terima kasih ya. Ini buat beli rokok," kata Budi sambil memasukkan segepok uang ke dalam tas Denny. "Apa-apaan sih Bat? Gak usah. Buat kamu saja. Kamu banyak kebutuhan," tolak Denny. "Dan, ini mumpung aku punya uang. Lagian ini sedikit masih banyak yang belum ditarik. Kamu terima ini, anggap saja ini untuk mengganti waktumu mengajari dan menemaniku hari ini."
Budi memaksa Denny. Ya sudah, Bat, aku terima. Nanti kalau kamu butuh bantuan jangan sungkan-sungkan menghubungi aku. Aku pulang dulu. Salam untuk ibumu. Denny mengalah dan menerima uang itu. Walaupun sebenarnya Denny tidak kekurangan uang karena bapaknya seorang dokter dan ibunya seorang bidan. Denny pulang meninggalkan Budi di rumahnya sendiri. 1 jam kemudian sebuah mobil pickup berhenti di depan rumah Budi. Betul ini rumahnya Mas Budi Hartono? Tanya seseorang yang turun dari mobil itu. Iya Pak, itu nama saya. Tolong dibantu diturunkan ya Pak. Jawab Budi. Kemudian sopir dan temannya menurunkan barang-barang yang Budi beli dan memasukkannya ke dalam rumah. Para tetangga Budi keheranan melihat Budi membeli begitu banyak perabotan. Seketika nama Budi menjadi bahan perbincangan tetangganya. Mereka berbisik-bisik saling tanya dari mana Budi mendapatkan uang untuk membeli itu semua. Karena setahu mereka seminggu yang lalu Budi sudah tidak bekerja. Daripada kita menerka-nerka mending nanti malam kita ajak Pak RT untuk tanya ke Budi. Takutnya Budi mendapatkan uang itu dengan cara yang ilegal. Kata Bu Asri memecahkan kebuntuan pertanyaan ibu-ibu lainnya. Di dalam rumah Budi sibuk menata dan memasang instalasi untuk semua perabotan yang dia beli. Tak terasa waktu sudah menjelang sore begitu Budi menyelesaikan semuanya. Budi mencoba semua perabotan itu apakah bisa berfungsi normal atau tidak. Setelah dipastikan semua normal Budi memutuskan untuk mandi. Saat Budi mandi ibunya pulang dari sawah. Begitu masuk rumah Bu Lastri terkejut karena ada TV baru, kipas angin baru dan kulkas baru sudah terpasang di rumahnya. Masuk ke dalam Bu Lastri terkejut lagi karena ada mesin cuci yang sudah terpasang lengkap dengan selang masuk air. Budi, siapa yang membeli ini semua? Tanya Bu Lastri. Saya Bu, masa Pak Lurah yang ngasih? Jawab Budi dari dalam kamar mandi. Budi keluar sambil mengusap-usap rambutnya dengan handuk kemudian menghampiri ibunya. Ini semua saya yang beli, mesin cuci agar ibu tidak capek lagi mencuci baju setelah dari sawah. Kulkas bisa kita gunakan untuk menyimpan bahan makanan. Kata Budi menjelaskan kepada ibunya. Sudah ibu mandi dulu, nanti gak usah masak kita beli makanan saja di luar. Sekali-kali kita makan enak Bu. Tambah Budi. Bu Lastri hanya diam. Terlihat bulir air jatuh di pelupuk matanya yang sudah agak berkerut. Budi memeluk ibunya dan bertanya. Kenapa ibu menangis? Tanya Budi. Part 4, air mata ibu 2. Bu Lastri masih menangis di pelukan Budi. Pikirannya membayang betapa susahnya kehidupan mereka selama ini. Apalagi setelah suaminya meninggal ditambah lagi, dia masih harus menyekolahkan Budi yang saat itu masih duduk di kelas 2 SMK. Bu Lastri tanpa lelah bekerja di sawah Pak Burhan. Budi pun tidak berpangku tangan. Sejak bapaknya meninggal Budi ikut bekerja apa saja untuk meringankan beban ibunya. Sepulang sekolah, biasanya Budi bekerja di tempat jualan nasi goreng milik Pak Ahmad. Walaupun sedikit upah yang didapatkan, tapi itu sangat berarti buat mereka. Air mata Bu Lastri semakin deras saat mengingat kembali kehidupan yang mereka jalani. Bu Lastri selalu berdoa agar diberikan kesabaran dan kekuatan dalam menjalani hidup ini. Mungkin ini jawaban Tuhan dari segala doaku, ucap Bu Lastri dalam hati. Sudah Bu, Ibu jangan menangis. Sekarang Ibu mandi dulu. Setelah itu kita keluar belanja kebutuhan dapur. Kata Budi menenangkan ibunya. Iya nak, jawab Bu Lastri dengan singkat. POV Bu Lastri. Akhirnya sampai juga waktu untuk pulang, kataku dalam hati. Aku mulai bersiap untuk pulang. Mengemasi alat kerjaku dan membersihkannya sebelum pulang. Memang seperti itulah yang selalu aku lakukan. Alat-alat ini bersih, maka harus kembali bersih walaupun besok masih harus aku gunakan. Aku menyusuri jalan setapak dengan langkah yang pasti. Kanan kiriku adalah sawah-sawah warga yang sudah ditanami berbagai macam tanaman. Sesampainya di jalan desa, aku sayup-sayup mendengar ibu-ibu yang sedang membicarakan seseorang yang membeli banyak perabotan. Maklum karena aku masih di perdesaan. Kalau ada orang yang membeli perabotan atau sepeda motor akan menjadi bahan omongan. Aku hanya bisa berdoa semoga kelak anakku bisa hidup lebih baik dari kedua orang tuanya. Sebelum sampai rumahku yang berada di ujung gang, aku melihat Bu Ani, Bu Dian dan Bu Rita memainkan matanya seolah sedang menunjuk kepadaku. Wajah mereka seperti menyiratkan rasa jengkel atau iri kepadaku. Aku tidak tahu apa yang mereka maksud dari tatapan mereka. Aku hanya melanjutkan langkahku yang sudah lelah. Baru pulang Bu, sapa Bu Ani berbasa basi. Iya Bu, mari Bu. Balas saya.
Sampai rumah langsung minum air dingin enak ya Bu, habis dari sawah, Bu Rita menimpali. Ah, saya tidak suka minum es Bu, jawabku. Aku tidak tahu maksud dari mereka, lalu aku lanjutkan berjalan pulang. Sesampainya di rumah, pintu depan terbuka berarti anakku sudah di rumah. Aku masuk dan terkejut begitu melihat TV baru sudah terpasang di meja TV menggantikan yang lama. Di sampingnya ada sebuah kulkas biarpun tidak besar, tapi lumayan bagus. Tidak hanya itu, di dinding terpasang sebuah kipas yang masih terlihat baru. Aku terkejut dan bertanya-tanya siapa gerangan yang membelikan ini semua. Apakah anakku? Kalau iya, uang dari mana dia? Aku mengetuk pintu kamar Budi tapi tak ada jawaban. Mungkin dia sedang mandi, batinku. Aku melangkah masuk ke belakang ke arah dapur dan kamar mandi. Sekali lagi aku terkejut karena ada mesin cuci dan juga kompor baru yang menggantikan kompor lamaku yang sudah susah untuk dinyalakan. Ya Allah, apakah aku berhalusinasi? Ucapku dalam hati. Aku mendengar suara gemericik air dari dalam kamar mandi. Pasti anakku sedang mandi padahal belum begitu sore. Biasanya dia mandi saat menjelang maghrib. Budi, siapa yang membelikan ini semua? Tanyaku penuh selidik. Aku tidak sabar menunggu dia selesai mandi. Jadi aku langsung tanyakan. POV Bulastri N. POV Budi. Setelah menenangkan ibu aku menuju kamarku untuk mengganti baju dan sholat Asya. Aku melihat kondisi rumahku yang agak memprihatinkan. Dinding papan kayu yang mulai lapuk, genting yang sudah berumur sehingga kalau hujan lebat banyak tetesan air di dalam rumah. Lantai yang masih tanah dan belum berpondasi. Sambil ganti baju aku masih memikirkan apa saja yang harus aku lakukan untuk memperbaiki ini, agar ibuku bisa beristirahat dengan nyaman di masa tuanya. Begitu banyak yang aku pikirkan sampai membuat kepalaku pusing. Ah, punya uang pusing gak punya uang juga pusing, kataku lirih sambil bercermin menyisir rambutku. Aku ambil dan gelar sajadah lalu aku mulai sholat. Ya Allah, ya Rob, ya Rohman, ya Rohim. Terima kasih atas segala nikmat yang Engkau karuniakan kepadaku. Terima kasih atas segala kesempatan yang masih Engkau berikan kepadaku. Berikanlah kesabaran kepadaku dalam menjalani hidup ini. Dan cukupkanlah aku dengan segala nikmat-Mu sehingga aku tidak perlu bergantung dan berharap kepada yang lain selain dari-Mu. Amin. Aku masih duduk dan merenungi semua yang terjadi. Sudah menjadi kebiasaanku untuk menyempatkan waktu berdiam duduk setelah sholat untuk berintrospeksi diri. Aku keluar kamar dan menyalakan TV di ruang tengah. Ibuku juga keluar dari kamarnya. Mungkin karena mendengar suara TV. Sudah sholat, Bu? Tanyaku. Sudah, Nak, jawab ibuku. Ibu mengambil posisi duduk di sampingku. Aku merasa beliau ingin menanyakan asal-usul barang-barang ini. Nak, benar kamu yang membeli ini semua? Tanya ibuku seperti membenarkan dugaanku. Iya, Bu. Aku yang beli tadi diantar Denny. Jawabku dengan tenang. Kamu dapat uang dari mana? Tanya ibuku lagi. Aku menghela nafas dan berpikir bagaimana menjelaskan ini semua. Begini, Bu, aku mulai menceritakan kejadian yang sebenarnya termasuk penemuan flash disk itu. Ibuku yang mendengarkan dengan seksama raut wajahnya seperti bingung antara ngerti dan tidak ngerti, antara paham dan tidak paham. Jadi begitu, Bu, ucapku setelah menjelaskan kepada ibu. Aku memang menutupi berapa nilai dari Bitcoin itu karena kata Denny nilai Bitcoin berfluktuasi. Aku cuma bilang bernilai 800 juta sesuai dengan nominal rupiah yang sudah aku tarik dan aku gunakan. But, bukannya ibu tidak bahagia? Ibu bahagia sekali. Tapi apakah kamu tidak berpikir bagaimana kacaunya kondisi orang yang kehilangan flash disk itu? Itu berisi banyak uang loh. Kata ibuku. Dek, seketika hatiku tersentak. Aku baru menyadari bahwa aku sudah salah karena menggunakan sesuatu yang hakikatnya bukan milikku. Iya, Bu. Nanti aku akan mencari tahu, barangkali ada berita kehilangan di media massa. Jawabku menenangkan ibu. Tapi bagaimana dengan uang yang sudah terlanjur kamu ambil dan kamu gunakan? Ibu sangat khawatir karena walaupun kami miskin, kami tidak terbiasa mengambil sesuatu yang bukan hak kami. Nanti kalau sudah ketemu orangnya aku akan ngomong terus terang. Yang penting ibu tenang. Aku yang akan bertanggung jawab atas ini semua. Jawabku dengan pasti. Aku pun berpikir bagaimana caranya mencari orang yang kehilangan flash disk. Daripada bingung, aku ambil HP saja untuk memesan makanan lewat aplikasi karena memang aku meminta ibu untuk tidak memasak. Tadinya aku berencana untuk keluar dan makan di luar bersama ibu. Tapi melihat cuaca yang mendung aku batalkan.
Takut kalau motor bututku mogok kehujanan. Lanjut part 4. Part 5 Email Misterius. POV Budi masih lanjut. Sambil menunggu datangnya pesananku sempatkan untuk berbincang-bincang ringan dengan ibu. Tadinya mau membahas perihal renovasi rumah, tapi aku tunda sampai ada kejelasan tentang Bitcoin itu. Aku yakin ibu tidak akan setuju sebelum aku mendapatkan kejelasan tentang siapa pemilik flash disk dan Bitcoin tersebut. Hujan turun menutup sore ini, membawa kenangan yang sudah berlalu hadir kembali. Entah mengapa hujan selalu berhasil menghadirkan kenangan dari masing-masing manusia. Dalam suara rintik air itu, seolah tersimpan setiap keping memori yang siap sedia diakses lewat turunnya hujan. Rumah yang belum berpondasi, atap yang sudah tua, dan dinding yang mulai lapuk memenuhi angan dan penglihatanku. Aku harus bisa memberikan kehidupan yang layak untuk ibuku. Aku terus memotivasi diri. 30 menit, aku menunggu pesanan akhirnya datang seorang kurir makanan mengantarkan apa yang sudah aku pesan. Setelah menerima dan membayar aku ke dapur untuk mengambil piring dan wadah lauk. Ayo bu kita makan, ajakku pada ibu sambil membuka bungkusan makanan itu. Aroma sate yang khas menyeruak mengundang lapar. Alhamdulillah bisa makan sate nak. Biasanya setahun sekali kita makan sate. Itu pun saat hari raya kurban. Kata ibuku sambil memperlihatkan senyum sumringah penuh kegembiraan. Iya bu, ayo kita makan mumpung masih anget sate dan gulainya. Jawabku. Aku lanjutkan irama hujan itu dengan menyantap sate ditemani nasi dan gula bersama ibu. Saat sedang makan datang Bu Eni. Bu Eni adalah pemilik warung sembako di dekat rumahku. Assalamualaikum Bu Lastri, Bu Eni mengucapkan salam. Bu Eni ini salah satu tetangga yang cukup baik. Nyaris tidak pernah bergunjing juga tidak keberatan saat ibu berhutang di warung miliknya. Waalaikumsalam. Ada Bu Eni, silahkan masuk Bu. Jawab ibuku. Aku masih diam dan melanjutkan makan yang tinggal sedikit. Sementara ibu sudah selesai. Setelah merapikan meja tempat kami makan, ibu meminta Bu Eni untuk duduk. Sedangkan aku pindah ke dapur dan melanjutkan makan di sana. Silahkan duduk dulu Bu Eni, aku mendengar ibu mempersilahkan Bu Eni untuk duduk. Iya Bu, begini Bu kedatangan saya kemari mau meminta ibu membayar bon di warung saya. Karena saya butuh uang untuk memeriksakan anak saya Lestari ke dokter. Bu Eni mengutarakan maksudnya. Setelah selesai aku pun duduk di depan TV sekaligus ikut nimbrung. Begini Bu, saya belum dapat upah dari Pak Burhan. Jadi kalau ibu tidak keberatan besok sore sepulang dari sawah saya bayarkan ke warung ibu. Ibuku menjawab dengan raut wajah yang sedih. Aduh gimana ya Bu? Saya benar-benar kepepet Bu. Tolong diusahakan Bu Lastri. Bu Eni berkata. Tak tega melihat dua wanita ini kesusahan. Yang satu ibuku sedang susah karena dia merasa belum bisa membayar hutangnya. Dan yang satu Bu Eni tetanggaku yang memang baik sedang susah karena anak bungsunya sakit. Maaf Bu Eni. Berapa ya hutang ibu saya di warung Bu Eni? Tanyaku. 230.000, nak Budi. Bu Eni menjawab pertanyaanku. Sebentar Bu aku ambilkan uang. Bu Eni diam tapi raut wajahnya nampak lega. Aku melangkah mengambil uang dari dalam tasku di kamar. Ini Bu, aku menyerahkan 4 lembar uang 100 ribuan kepada Bu Eni. Ini kebanyakan nak Budi, kata Bu Eni. Ah tidak Bu, sisanya buat ongkos ibu nanti ke dokter. Anggap saja ucapan terima kasih dari saya dan ibu karena Bu Eni sering membantu kami. Kataku. Iya Bu, terima saja mungkin itu sudah rezeki dari Allah untuk Lestari. Ibuku menimpali. Ya sudah kalau begitu nak Budi, saya terima ini. Saya permisi mau segera memeriksakan Lestari nak, Bu. Bu Eni menerima dengan senyum mengembang. Iya Bu. Semoga Dek Lestari cepat sembuh ya Bu. Jawabku. Lalu Bu Eni pulang dan kami kembali duduk dan nonton TV. Bu. Ini uang buat pegangan ibu. Tenang saja ini uang dari tabunganku Bu. Kataku kepada ibu sembari menyerahkan uang 2 juta rupiah. Buat pegangan kamu saja nak. Kamu butuh itu untuk mencari pekerjaan dan mencari siapa pemilik flash disk itu. Ibuku menolak dengan halus. Masih ada kok Bu, ini buat belanja ibu biar gak bon lagi. Kasihan juga Bu Eni kalau dibon terus nanti gak bisa muter uangnya. Kataku sambil tetap memaksa ibu menerima. Ya sudah nak kalau kamu masih punya simpanan uang, ingat kamu harus mencari pemilik flash disk itu dan mengembalikannya. Kata ibu sambil mengingatkanku. Iya Bu, aku akan mencarinya. Jawabku.
Azan maghrib berkumandang dari musola. Aku bersiap untuk sholat berjamaah. Ku pakai sarung dan peci dan berjalan menuju musola yang tidak jauh dari rumahku. Di perjalanan ke musola aku bertemu dengan Tony. Tony adalah teman sebayaku, tapi hubungan kami biasa saja, tidak terlalu akrab. Wah, habis borong kamu, Bart, kata Tony. Iya nih, Ton. Kebetulan dapat rezeki lumayan, jadi bisa beli perabotan. Kataku. Ajak-ajak dong, Bart, kalau ada kerjaan lumayan, Tony berkata sambil merangkul pundakku. Aku hanya tersenyum sambil tetap melanjutkan langkah ke musola. Sepulang dari musola aku masuk kamar dan membuka laptopku. Niatnya mau mempelajari lebih banyak tentang jual beli Bitcoin. Aku mencari banyak artikel tentang Bitcoin, menonton video di YouTube dan membaca postingan-postingan di grup Facebook. Lanjut aku cek perkembangan harga Bitcoin dari bursa yang aku sudah mendaftar. Ternyata harganya sudah naik. Tadi pagi 900 juta, sekarang sudah 938 juta per Bitcoin. Ternyata setelah aku membuka laman bursa tersebut banyak juga koin-koin lain selain Bitcoin. Ada Ethereum, XRP, XLM, Dogecoin, dan masih banyak lagi. Wah, ternyata banyak juga ya macam-macam mata uang digital, gumamku dalam hati. Karena semua saldo rupiahku sudah aku tarik, aku tidak bisa mencoba untuk bertransaksi. Jadi aku putuskan untuk mentransfer lagi 1 Bitcoin dari wallet blockchain milikku. Aku ingat-ingat langkah yang tadi pagi Denny tunjukkan, dan berhasil 1 Bitcoin ditransfer dari blockchain ke wallet bursa milikku. Aku membuka email untuk mengecek apakah sudah ada notifikasi masuk. Setelah aku buka ada 1 email baru di antara email dari bursa. Penasaran aku klik email itu. Pengirimnya tidak kukenali. Pesannya berisi, "Selamat, kamu sudah mengaktifkan wallet itu. Itu semua milikmu." Aku adalah sebuah kecerdasan buatan yang sengaja dibuat untuk membimbing kamu yang menemukan flash disk itu. Pembuatku adalah sebuah komunitas anonim dan sengaja menjatuhkan flash disk itu dari helikopter. Tidak cuma 1, ada 100 flash disk seperti itu yang sengaja dijatuhkan agar bisa digunakan. Silahkan install aplikasi di bawah ini ke dalam ponselmu. Nanti akan ada arahan bagaimana kamu harus berbuat.